mengacu pada peraturan kesehatan Kementerian Republik Indonesia mengenai penyebaran virus corona apabila dari salah satu penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fangen Saloy. Kali ini kami akan membagikan informasi tentang perjalanan udara ataupun melalui pesawat ya saya. Di sini saya informasikan untuk Anda yang ingin berpulang ataupun ingin bepergian ke suatu daerah lain, yang perlu Anda siapkan terutama adalah kalau misalkan Anda transit. Kemarin ini cerita dari pengalaman saya, guys. Saya dari Kalimantan menuju ke Lampung, Raden Intan 2. Kami harus transit, berarti kami transit di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ya. Waktu itu bertepatan pada tanggal 20 Juni 2020. Nah, apa saja sih yang perlu dibawa dan dokumen-dokumen apa saja yang perlu dibawa untuk persyaratan naik pesawat terbang gitu ya, agar kita tuh bisa lolos dan intinya tidak jadi gagal terbang gitu. Yang Anda persiapkan terutama adalah satu, yaitu adalah Anda harus melakukan rapid test. Nah, mungkin di daerah kalian tuh ada ya yang menyediakan rapid test ataupun PCR swab rapid test yang berlaku 7 hari, sedangkan yang rapid test itu masa berlakunya adalah 3 hari. Nah, tapi harus Anda ketahui juga ada beberapa daerah yang diharuskan menggunakan swab PCR ya. Jadi kalau misalkan kita itu rapid test itu memang kita mesti tidak akan bisa terbang ya. Seperti halnya dengan di daerah setahu saya itu di daerah Denpasar ya. Tapi ada beberapa lagi di bandara yang mewajibkan menggunakan PCR swab test gitu. Nah, ini kembali lagi bercerita di pengalaman saya. Waktu itu saya di Kalimantan Barat tepatnya. Kami mau berpulang menuju ke Bandar Lampung di Raden Intan 2 ya. Berarti secara otomatis saya transit di Jakarta gitu. Nah, jadi dokumen-dokumen apa aja yang perlu dibawa itu saya cuma menggunakan rapid test saja ya. Rapid test saja. Selepas itu saya booking pesawat. Saya booking pesawatnya, saya beli tiket pesawatnya, maksudnya itu bukan di bandara, tapi saya beli tiket pesawatnya itu melalui di cabangan yang penjual tiket itu tadi. Nah, waktu itu saya dijelaskan sama penjual tiket, kalau misalkan ke Pontianak menuju ke Bandar Lampung itu harus melalui dua transit, guys. Jadi saya herannya tuh di situ. Yang pertama kita tuh dari Pontianak ya, di Bandara Supadio, Pontianak, itu kita transit di Jakarta. Setelah di Jakarta, kita transit lagi di Batam. Setelah di Batam, kita langsung menuju ke Bandar Lampung Raden Intan 2. Nah, kenapa kita harus transit 2 kali ya? Yang pertama alasannya karena setiap penerbangan itu hanya satu rute perjalanan, satu rute saja perjalanan itu, guys. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan pesawat Lion Air, guys ya, menggunakan pesawat Lion Air. Dan ini adalah bukti tiket saya. Ini saya dari Bandara Supadio, Kalimantan Barat ya, dan saya menuju ke Raden Intan 2 di Bandar Lampung. Nah, jadi pengalaman saya itu waktu itu memang tidak perlu ya namanya dipersusah lagi ya, nggak perlu harus rapid test, surat instansi ataupun surat dari rumah sakit, keterangan dari RT ataupun dari keluarga yang istilahnya kita tuh harus bisa pulang tanpa ada surat instansi. Tapi saat ini surat itu tidak berlaku lagi, guys. Kalau dulu kan kita misalkan mau balik kampung ataupun pulang kampung itu menggunakan surat instansi dari rumah sakit apabila keluarga kita tuh ada yang dirawat di rumah sakit. Nah, ada pula juga yang dari pegawai PNS ataupun Polri, TNI dulu memang berlaku seperti itu. Intinya di lain dari prosedur itu, orang awam seperti kita ini mungkin tidak bisa terbang kan, gitu. Tapi saat ini peraturan itu sudah diperbarui dari gugus tugas, jadi semuanya bisa melakukan perjalanan di antar provinsi gitu, guys ya. Jadi untuk kalian yang ingin bepergian ataupun ingin pulang kampung menuju ke daerah provinsi lain itu nggak usah istilahnya ragu-ragu, guys gitu. Jadi dari pengalaman saya sendiri kemarin saya terbang ya,
tanggal 20 itu memang perjalanannya lancar ya, cuman di dalam situ memang kita harus ngantri guys. Jadi sebelum kita terbang itu harus ngantri 4 jam lebih awal dari keberangkatan pesawat kita gitu ya. Jadi yang ngantri itu memang banyak, tapi video itu tidak sempat kami rekam sebab kami juga pun datang pun mepet waktunya. Waktu itu saya berangkat terbang jam 8 lebih 15 menit. Sedangkan mobil saya baru sampai di Bandara Supadio itu pukul 6 lebih 5 menit. Jadi masih ada waktu tersisa sekitar 2 menit lebih ya, 2 jam lebih gitu. Tapi syukur alhamdulillah di sana memang banyak orang yang ngantri, tapi prosesnya pun tidak terlalu lama sih gitu. Nah akhirnya berkas-berkas yang seperti saya rapid test, seperti dari dinas kesehatan gitu, semuanya dokumen semua tiket itu saya sodorkan ke pengawas di bandara sana gitu. Jadi dicek satu persatu gitu ya saya. Gitu. Jadi pokoknya untuk kalian sekali lagi kalau misalkan membutuhkan informasi dari saya, bukan maksudnya mengenai informasi mengenai perjalanan itu, intinya Anda nggak usah ragu-ragu gitu ya. Anda bisa langsung terbang, Anda bisa menuju ke kampung halaman kalian gitu tanpa adanya surat instansi dari rumah sakit ataupun dari pihak manapun gitu guys ya. Pokoknya yang Anda siapkan adalah cukup rapid test. Itu saja. Apabila kalau misalkan Anda menuju ke Denpasar Bali gitu ya, itu memang masih diwajibkan untuk PCR gitu. Nah, untuk kalian juga yang ingin menuju ke Jakarta ini, seandainya Anda dari Kalimantan, Bandara Supadio seandainya Anda mau menuju ke Jakarta Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta, apa saja dokumen yang Anda perlu siapkan? Itu adalah SIKM itu masih berlaku guys. SIKM itu masih berlaku di daerah Jakarta ya. Terkecuali kalau misalkan kita transit dari Supadio, Kalimantan Barat mau menuju ke Lampung seperti saya ini, itu kalau sekedar untuk transit itu tidak diwajibkan untuk bawa SIKM ataupun surat izin keluar masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin menuju ke Jakarta misalnya dari Bandara Kuala Namu mau ke Jakarta, nah, perjalanan akhir Anda itu di Jakarta seandainya. Nah, perjalanan akhir Anda di Jakarta itu Anda diwajibkan untuk menyediakan surat SIKM ataupun surat izin keluar masuk gitu. Tapi kalau misalkan di Jakarta kita tuh melalui cuman transit aja gitu, transit di Jakarta, itu tidak diberlakukan lagi surat SIKM gitu. Pokoknya yang Anda perlu bawa adalah surat rapid test saja guys. Rapid test sama kartu pengenal Anda ya, seperti KTP ataupun SIM, tanda pengenal lainnya lah gitu. Mungkin informasi dari saya itu aja guys. Apabila ada pertanyaan silahkan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu saya bisa membantu pertanyaan dari Anda. Dan cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Afgan Saloy. Ikutin saja video saya seterusnya karena 5 hari lagi saya akan melakukan perjalanan di Surabaya guys, di Surabaya gitu. Jadi perkembangannya nanti apa aja, ikutin terus video saya kali ini. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe di bawah ini agar kami selalu senantiasa bersemangat dalam membuat video. Oke?